Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Hendak mengantar pesanan sabu-sabu, dua pemuda dari Banjarbaru ditangkap polisi di Banjarmasin. Luapan air sungai masih merendam jalan permukiman di sejumlah desa Kabupaten Banjar. Air bersih PTAM tidak mengalir, warga Kuin Cerucuk Banjarmasin terpaksa menggunakan air sungai. Dua pemuda berinisial WA dan US, warga kota Banjarbaru ditangkap polisi dari Polsek Banjarmasin Barat. Mereka diringkus di kawasan Jafri Zamzam, Banjarmasin Barat pada 30 Oktober lalu saat hendak mengantar pesanan narkoba jenis sabu-sabu. Dari kedua tersangka, polisi menyita sabu-sabu seberat 4,55 gram yang disembunyikan di dalam kotak rokok. Salah satu tersangka WA mengaku terpaksa menjadi kurir sabu-sabu karena terlilit hutang. Ia tergiur dengan upah sebesar Rp300.000 untuk setiap kali pengantaran sabu-sabu. Memang ada yang menyuruh atau kayak apa? Memang disuruh, Pak. Sudah disuruh. Itu memang dapat upah atau kayak apa? Dapat upah 300.000. Sekali pengambilan itu? Enggak, belum mau bayar hutang itu waktu itu. Mau bayar. Karena ada utang dengan si orang itu? Bukan, sama orang. Ini udah berapa kali melakukan ini? 1 kali. Baru ini aja? Iya. Itu cuma ngambil aja kah atau diedarkan atau bagaimana? Ngambil aja. Ingin dibawa ke tempat orang lain. Masing-masing ini yang satu yang mengambil bahan mungkin ranjauan. Jadi mungkin sebelumnya ada yang menaruh di situ. Dia dapat perintah juga, yang satu menunggu di kendaraan. Dari pada waktu itu kami lagi hunting, kami lihat kan gelagat mencurigakan. Jadi pada waktu sudah di kendaraan, langsung kami berhentikan, kami lakukan penggeledahan badan, ditemukan barang bukti. Barang bukti itu di dalam kotak rokok Sampurna ditemukan paketan besar narkoba. Berat bersih sekitar 4,5. Terus kami buka semua HP dan segala macam. Ada yang menyuruh memang. Nah itu masih kami kejar, masih kami dalami. jalan aja, Bang. Kedua tersangka akan dikenai pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pria parubaya berinisial H dan ibu rumah tangga IRT berinisial J ditangkap polisi dari Polres Tapin karena mengedarkan pil dextro. Kedua pengedar pil dextro ini ditangkap Satreskrim Polres Tapin pada 7 November lalu. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti 1.605 butir pil dextro siap edar. Kapolres AKBP Ernesto Saiser saat gelar perkara Rabu siang menjelaskan, pil dextro adalah obat batuk yang kerap disalahgunakan untuk mabuk sehingga sudah dilarang beredar. Dan darah hasil itu jumlahnya sekitar 1.000 ditambah 605 butir. Ya, kalau satu jualnya per paket, satu paket isinya 10, jadi kemungkinan sekali makan 10. Ya, satu makan ini 10, satu paket ini sekitar harganya itu sekitar 15.000 sekian.
Kalau dipaketkan semuanya total ini bisa 160 paket. Kalau jual sekitar 15.000, mungkin sekitar 24.475.000 ya kalau diuangkan. Kalau untuk masyarakatnya yang bisa kita selamatkan 160 masyarakat yang bisa kita selamatkan. Kalau dari hasil pemeriksaan saksi, kemudian juga tersangka dan barang bukti yang kita temukan. Kedua tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Jalan permukiman di sejumlah desa Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar masih terendam. Jalan yang terendam tersebar di 4 rukun tetangga Desa Melayu dan Mekar. Jalan di desa-desa tersebut terendam sejak Selasa lalu akibat meluapnya air Sungai Martapura. Terpantau Rabu siang, ketinggian air yang merendam jalan di bantaran sungai ini masih berkisar 5 hingga 15 cm. Menurut warga, luapan air sungai yang merendam jalan di permukiman ini surut pada malam hingga pagi hari dan kembali meninggi pada siang hingga malam hari. Warga was-was luapan air sungai makin tinggi dan merendam rumah mereka, terlebih lagi curah hujan juga masih tinggi. Sekitar 10 sentian hujannya. Bisa berdalam, bisa bersurat. Ini banyu kiriman nek, ada banyu simpang. Kalau melihat daerah kiri. Kalau melihat kondisi hujan saat ini Bang, itu apa? Ya memang hujan terus ini bisa berdalam nih. Apalagi ini akhir tahun lah. Nah, ya itu. Memang awas ya itu kalau tahun dulu lah. Iya. Tapi kalau belum tahun lah. Untuk 3 hari seminggu. Tahun sekali. Oh, enggak. 2 kali aja aku namanya aja. Nggih. Halus terus. Air Sungai Martapura meluap akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Hendak mengantar pesanan sabu-sabu, 2 pemuda dari Banjarbaru ditangkap polisi di Banjarmasin. Luapan air sungai masih merendam jalan permukiman di sejumlah desa Kabupaten Banjar. Air bersih PTAM tidak mengalir, warga Kuin Cerucuk Banjarmasin terpaksa menggunakan air sungai. Atlet karate Kabupaten Banjar diduga diintimidasi salah satu juri Porprov Kalsel ke-11 yang digelar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dugaan intimidasi yang dilakukan oleh juri berinisial SJ tersebut dilaporkan ke Detasemen Polisi Militer Denpom Banjarmasin belum lama ini. Sejumlah atlet karate yang diduga diintimidasi bersama Ketua Harian Forki Banjar dan kuasa hukum melapor ke Denpom karena SJ merupakan seorang anggota TNI. Ketua Harian Forki, Irwan Bora, mengatakan akibat intimidasi tersebut, atlet karate Kabupaten Banjar tidak dapat bertanding pada Porprov. Jadi intimidasi itu dari oknum tersebut, oknum TNI itu berlangsung sebelum technical meeting, sebelum dilaksanakan TM. Dan di TM itu kami
ajukan lagi keberatan kami tetap tidak diterima, sehingga kami melakukan walk out. Nah, karena beliau itu adalah oknum TNI yang berasal dari berdomisili di Kabupaten Banjar, hari ini kami datang ke Denpom. Mudah-mudahan apa yang menjadi laporan kami ini pihak penyidik bisa bisa menerima dan memeriksa serta menyelidiki dan mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Jika saya tidak bisa ngasih data itu, saya tidak akan dipersulit untuk main di Porprov 2022 kandangan. Dan, yang tahun ini? Ya, pada nyatanya saya memang tidak tahu datanya itu. Ya. Tapi diminta data itu lah. Ya, walaupun saya sudah bersumpah, tetap ditekan. Ada ancaman? Ancamannya tadi yang akan dipersulit untuk Porprov. Data itu untuk apa, Mas? Saya kurang tahu data itu untuk apa untuk beliau. Cuman itu jadi syarat wajib gak, Bang? Maksudnya data itu tuh kenapa jadi diminta itu? Kurang tahu juga saya. Sebenarnya untuk ikut Porprov juga ini sudah bisa saya karena saya sudah ikut ke Juprov. Dugaan intimidasi yang dilakukan juri Porprov berinisial SJ juga menyebabkan KONI Kabupaten Banjar memulangkan semua atlet dan memutuskan mundur dari semua pertandingan Porprov Kalsel ke-11 di Hulu Sungai Selatan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-11 Kalimantan Selatan cabang olahraga Kempo telah selesai. Pertandingan cabur Kempo di SMKN 1 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditutup pada Rabu kemarin. Pada cabur ini atlet Banjarmasin memastikan diri sebagai juara dengan total medali 5 emas, 4 perak, dan 3 perunggu. Sementara juara kedua diraih Kabupaten Tanah Laut dengan total medali 4 emas, 7 perak, dan 3 perunggu. Sedangkan juara ketiga diraih tuan rumah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan total medali 3 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Karena beberapa kabupaten yang diprediksi tidak memperoleh medali, bahkan sekarang muncul beberapa memperoleh medali. Dan saya kira untuk perkembangan Kempo di Kalimantan Selatan ini cukup signifikan, cukup bagus dibandingkan dengan pelaksanaan Porprov yang lalu, karena ini kekuatannya sudah hampir merata di seluruh kabupaten kota. Demikian. Sebagai bentuk pembinaan, para juara nanti akan mendapat perhatian seperti apa? Ya, tentu para juara ini akan kita data kembali, akan kita membuatkan skala prioritas, dan tentu kita akan menjadikan program unggulan, karena beberapa mereka yang akan juara tentu akan mengikuti kompetisi yang lebih untuk menghadapi prapon ya. Sebelum kita pon di Aceh Sumur di 2004, tentu kita akan menghadapi prapon. Para atlet Kempo peraih medali di Porprov Kalsel ke-11 akan didata ulang untuk persiapan menghadapi kejuaraan prapon dan pon. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Atlet renang Banjarmasin mendominasi perolehan medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Selatan ke-11 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hingga Rabu kemarin, atlet renang Banjarmasin mengumpulkan 5 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sementara atlet renang dari Kabupaten Tanah Laut meraih 2 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Sedangkan atlet Banjarbaru mengumpulkan 2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. 4 perak, 1 perunggu. Dari total nomor yang dipertandingkan ada berapa? Sudah total dari hari kemarin 7, hari 9 sudah ada 16. Nah, jadi untuk nomor yang dipertandingkan di sini ada 32 nomor lomba. Bang, harapannya nanti? Harapannya sih di nomor-nomor ini, di Porprov ini untuk cabur renang akan ada timbul-timbul bibit-bibit baru yang untuk bisa mewakili untuk di prapon nantinya.
Cabur renang Porprov Kalsel ke-11 ini berlangsung di kolam renang Kandangan, kawasan Hamalau, Kecamatan Sungai Raya. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Hendak mengantar pesanan sabu-sabu, 2 pemuda dari Banjarbaru ditangkap polisi di Banjarmasin. Luapan air sungai masih merendam jalan permukiman di sejumlah desa Kabupaten Banjar. Air bersih PTAM tidak mengalir, warga Queen Cerucuk Banjarmasin terpaksa menggunakan air sungai. Bagaimana? Tahan. Warga Gang Indrajaya RT 5 Queen Cerucuk Banjarmasin Barat mengeluhkan kesulitan air bersih. Sudah selama 3 hari, air bersih dari PTAM Banjarmasin tidak mengalir di rumah mereka. Warga terpaksa menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci dan mandi. Sedangkan untuk minum dan memasak makanan, warga membeli air bersih dari pedagang air keliling. Kenapa jadi mati aja tahu Banjar? Tahu lah Pian. Jadi mati total lalu aja. Bahaya ada total. Kalau pagi gimana, siang gimana, malam gimana Cel? Di jalan lalu. Jadi Pian saat ini untuk mengambil air di mana Cel? Sungai ya. Berarti menggunakan air sungai sementara aja lah. Kalau untuk bertapas, mandi itu batang aja lah. Kalau untuk minum sendiri Bu? Minum sendiri. Minum sendiri di air tanah di muka tuh ya. Apalnya ada. Oh, baik PDM ada mantari banyu kan? Berarti harus menggunakan pompa air dulu lah. Harus menggunakan pompa air. Kalau nggak mau menggunakan pompa air nggak mau jalan. Kalau siang kayak ini pun pakai pompa air jalan-jalan, man? Nggak bisa, nggak mau. Kadang-kadang mau, kadang-kadang nggak. Tapi kebanyakan nggak maunya, Bang. Sudah berapa hari kemacetan air bersihnya, man? Sekitar 3 hari lah. Dari hari Sabtu kemarin. Sabtu, Minggu, Senin. Oh, hari ini Selasa kemarin nggak mau juga. Berarti kesulitannya warga yang kerja. Kesulitan, otomatis sulit semua kan. Air bersih ini kan untuk mandi. Jam 11:30 mati. Aku jam 2 tadi. Meski air bersih sudah tidak mengalir selama 3 hari, warga tidak mengetahui penyebabnya karena hingga kini tidak ada pemberitahuan dari PTAM Banjarmasin. Warga sangat menyayangkan kondisi ini karena awal September lalu PTAM telah menaikkan tarif air bersih dan berjanji meningkatkan pelayanan. Mereka menuntut PTAM segera menangani masalah ini agar air bersih kembali mengalir. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemerintah Kalimantan Selatan turun ke desa Turdes 2022 untuk pengendalian inflasi mengunjungi Kabupaten Tabalong. Rombongan Turdes yang dipimpin Gubernur Sahbiri Nur membuka pasar rakyat di Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta. Pasar rakyat yang dikelola oleh UMKM ini merupakan salah satu program pengendalian inflasi yang digaungkan pemerintah Tabalong. Bupati Anang Sahfiani menjelaskan, inflasi di Tabalong saat ini hanya 0,24% dan merupakan yang paling rendah di Kalimantan Selatan. Menurutnya Tabalong juga merupakan kabupaten terbaik kedua se-Indonesia dalam menekan inflasi per Januari hingga Juli 2022
sehingga mendapat insentif daerah lebih dari 10 miliar rupiah. Inflasi Tabalong ini 0,24. Kalau year and year-nya 5% ya. Nah oleh sebab itu posisi Tabalong masih yang paling rendah di Kalimantan. Kalau untuk posisi Januari sampai Juli, kita kemarin berhasil paling rendah nomor 2 di Indonesia. Sehingga mendapatkan dana insentif daerah lebih dari 10 miliar. Gubernur Sabirin Nur mengapresiasi pemerintah Kabupaten Tabalong atas keberhasilan menekan inflasi. Ia berharap kabupaten dan kota lainnya di Kalsel mencontoh Kabupaten Tabalong. Berbagai prestasi mudahan Tabalong menjadi contoh ya. Menjadi contoh buat kabupaten lainnya yang barangkali masih berupaya keras untuk bisa mengendalikan inflasi yang terjadi di kabupaten kota. Pada kegiatan Turdes ini, pemerintah Kalsel membagikan bantuan sembako untuk warga Tabalong. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengandung unsur karya seni, kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri. Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja, bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya. Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi. Limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan. Tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk membuat meja dari kayu ulin. Limbah karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit. Jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi. Jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada 3 orang yang mengerjakan bermacam-macam bentuk sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah, tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu musik yang agak kecil aja.
Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lufid Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru. Mengantar pesanan sabu-sabu, 2 pemuda dari Banjarbaru ditangkap polisi di Banjarmasin. Luapan air sungai masih merendam jalan permukiman di sejumlah desa Kabupaten Banjar. Air bersih PTAM tidak mengalir, warga Kuin Cerucuk Banjarmasin terpaksa menggunakan air sungai. Dua pemuda berinisial WA dan US, warga kota Banjarbaru, ditangkap polisi dari Polsek Banjarmasin Barat. Mereka diringkus di kawasan Jafri Zamzam, Banjarmasin Barat pada 30 Oktober lalu saat hendak mengantar pesanan narkoba jenis sabu-sabu. Dari kedua tersangka, polisi menyita sabu-sabu seberat 4,55 gram yang disembunyikan di dalam kotak rokok. Salah satu tersangka WA mengaku terpaksa menjadi kurir sabu-sabu karena terlilit hutang. Ia tergiur dengan upah sebesar Rp300.000 untuk setiap kali pengantaran sabu-sabu. Memang ada yang menyuruh atau kayak apa? Memang disuruh, Pak. Sudah disuruh. Itu memang dapat upah atau kayak apa? Dapat upah 300.000. Sekali pengambilan itu? Ya, belum mau bayar hutang itu waktu itu. Mau bayar. Karena ada utang dengan si orang itu? Bukan, sama orang. Ini udah berapa kali melakukan ini? 1 kali. Baru ini aja? Iya. Itu cuma ngambil aja kah atau diedarkan atau bagaimana? Ngambil aja. Ingin dibawa ke tempat orang. Masing-masing ini yang satu yang mengambil bahan mungkin ranjauan. Jadi mungkin sebelumnya ada yang menaruh di situ. Dia dapat perintah juga, yang satu menunggu di kendaraan. Dari pada waktu itu kami lagi hunting, kami lihat kan gelagat mencurigakan. Jadi pada mereka pada waktu sudah di kendaraan, langsung kami berhentikan, kami lakukan penggeledahan badan, ditemukan barang bukti. Barang bukti itu di dalam kotak rokok Sampurna ditemukan paketan besar narkoba. Berat bersih sekitar 4,5. Terus kami buka semua HP dan segala macam, ada yang menyuruh memang. Nah itu masih kami kejar, masih kami dalami. Kedua tersangka akan dikenai pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pria parubaya berinisial H dan ibu rumah tangga IRT berinisial J ditangkap polisi dari Polres Tapin karena mengedarkan pil dextro. Kedua pengedar pil dextro ini ditangkap Satreskrim Polres Tapin pada 7 November lalu. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti 1.605 butir pil dextro siap edar. Kapolres AKBP Ernesto Saiser saat gelar perkara Rabu siang menjelaskan,
Pil dextro adalah obat batuk yang kerap disalahgunakan untuk mabuk sehingga sudah dilarang beredar. Dan Darasil itu jumlahnya sekitar 1000 ditambah 605 butir. Ya, kalau satu jualnya per paket, satu paket isinya 10, jadi kemungkinan sekali makan 10. Ya, satu makan ini 10, satu paket ini sekitar harganya itu sekitar 15.000 sekian. Kalau dipaketkan semuanya total ini bisa 160 paket. Kalau jual sekitar 15.000, mungkin sekitar 24.475.000 ya kalau diuangkan. Kalau untuk masyarakatnya yang bisa kita selamatkan 160 masyarakat yang bisa kita selamatkan. Kalau dari hasil pemeriksaan saksi kemudian juga tersangka dan barang bukti yang kita temukan. Kedua tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Jalan permukiman di sejumlah desa Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar masih terendam. Jalan yang terendam tersebar di 4 rukun tetangga Desa Melayu dan Mekar. Jalan di desa-desa tersebut terendam sejak Selasa lalu akibat meluapnya air Sungai Martapura. Terpantau Rabu siang, ketinggian air yang merendam jalan di bantaran sungai ini masih berkisar 5 hingga 15 cm. Menurut warga, luapan air sungai yang merendam jalan di permukiman ini surut pada malam hingga pagi hari dan kembali meninggi pada siang hingga malam hari. Warga was-was luapan air sungai makin tinggi dan merendam rumah mereka. Terlebih lagi curah hujan juga masih tinggi. Sekitar 10 sentian hujannya. Bisa berdalam, bisa bersurat. Ini banyu kiriman nek, ada banyu nang sini Bang. Kalau melihat daerah kiri. Kalau melihat kondisi hujan saat ini Bang, itu apa? Ya memang hujan terus ini bisa berdalam nih. Apalagi ini akhir tahun lah. Nah, ya itu. Memang awas ya itu tahun dulu lah. Iya. Tapi kan belum pernah lah. Paling 3 hari seminggu. Tahun sekali. Oh, enggak. 2 kali aja aku namanya kayak halus terus. Air Sungai Martapura meluap akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.